Bertemu kembali di channel Ayo Kaya. Di video kali ini ingin membahas tentang investasi saham. Karena banyak dorongan dari teman-teman. Di video sebelumnya saya membahas tentang investasi apa yang tepat di masa krisis saham. Jadi banyak teman-teman yang mendorong untuk membahas tentang investasi saham. Karena memang diketahui bahwa hanya 0,5% masyarakat di Indonesia yang sudah berinvestasi saham. Ya, itu pun pasar modal Indonesia senilai market cap-nya senilai 7.000 triliun itu masih didominasi oleh investor asing. Investor asing aja beli perusahaan-perusahaan yang sudah go public di Indonesia. Kenapa masyarakat Indonesia sendiri tidak melihat opportunity atau peluang besar itu? Makanya pemerintah mendorong untuk program Yuk Nabung Saham kepada para profesional, kepada para banker, kepada para broker di sekuritas, kepada financial advisor, kepada pihak-pihak manapun yang bisa mensosialisasikan tentang investasi di saham. Karena saham ini bisa menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi dan bisa membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk bertumbuh, dan juga bisa membantu pemerintah secara overall untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, investasi saham ini bagi seorang individu keuntungannya itu banyak sekali. Yang pertama adalah bisa dimulai dari jumlah yang kecil. Untuk kita membuka bisnis atau untuk kita deposito mungkin butuh nominal tertentu di bank, tergantung tiap-tiap banknya ya, atau membuka bisnis tergantung jenis atau model atau bisnisnya seperti apa. Tapi untuk berinvestasi di saham ini bisa dimulai dari jumlah yang kecil. Karena untuk membeli saham itu minimum 1 lot, artinya 100 lembar, dan itu bisa dilakukan lewat platform trading yang dipunya sekuritas. Rata-rata hampir 50% lebih sekuritas yang ada di Indonesia itu sudah menggunakan platform online trading. Artinya bisa diakses, bisa mudah sekali, semua masyarakat yang ingin investasi di saham itu bisa ikut. Dengan modal yang sangat kecil, tergantung dari harga saham dari perusahaan yang kita beli, kita sudah mulai berinvestasi di saham. Nah, kenapa? Karena contoh orang terkaya di dunia, Warren Buffett itu menjadi orang terkaya karena investasi di saham sejak dini, ya, sejak beliau umur 14 tahun. Ya, makanya saya mendorong anak saya yang sekarang antara umur 12 sampai 16 tahun untuk apa yang dia dapat mungkin dari angpau lebaran itu untuk invest di saham. Apa yang saya beri itu untuk saya ikutkan untuk beli saham, ya. Karena jangka panjang saham itu sudah kenyataan itu bisa menghasilkan tingkat keuntungan yang jauh lebih tinggi. Ini bisa dijadikan salah satu diversifikasi keranjang investasi kita, ya. Nah, tapi saham kan beresiko. Toh kemarin ini turun dalam 1 bulan turun 40%. Gimana itu? Nah, jika ada pemikiran seperti itu berarti belum mengerti strategi tentang investasi di saham, ya. Kalau bicara tentang resiko, memang secara bicara tentang investasi ya, high return high risk. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi resikonya. Tapi resiko itu dalam berinvestasi itu bisa di-manage. Utamanya saham bisa di-manage adalah dengan menggunakan dana-dana yang dingin, artinya yang memang untuk tujuan investasi jangka panjang. Jangan dana yang mau digunakan untuk merit 6 bulan lagi, untuk hitan 3 bulan lagi, tapi dibelikan saham itu sangat spekulatif. Artinya apa? Setiap waktu dengan kondisi turbulensi di ekonomi, di market global itu bisa menyebabkan harga turun, harga saham sementara turun. Dan bagi seorang yang sudah mengerti tentang investasi di saham, justru pada saat turun itu digunakan sebagai peluang untuk menambah atau untuk berinvestasi lebih besar, ya. Karena pada ujungnya kembali normal. Nah, saham-saham bagus yang harganya sudah salah harga, artinya turun di bawah nilai perusahaannya, itu malah yang naiknya naiknya bisa berlipat-lipat, ya. Artinya tidak ada saham yang dalam 1 tahun bisa naik lebih dari 5 kali lipat. Ada saham blue chip yang dalam 5 tahun rata-rata menghasilkan tingkat keuntungan lebih dari 50%. Itu banyak sekali, ya. Di market di Bursa Efek Indonesia itu total perusahaan yang sudah go public itu lebih dari 500 perusahaan. Artinya kita bisa mempunyai pilihan perusahaan mana yang akan kita beli sahamnya. Artinya sama aja kita memiliki perusahaan itu,
Ya, misalkan kita membeli saham BCA, sekarang kurang lebih harganya 24.000. Minimum pembelian saham satu lot 100 lembar, itu artinya 24.000 kali 100 itu 2.400.000. Dengan 2.400.000 saja kita sudah menjadi pemilik BCA. Ya, meskipun porsinya adalah 0,00001%, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah memiliki saham BCA. Ya, 5 tahun yang lalu saham BCA kurang lebih 6 ribuan, sekarang udah 24.000, artinya udah naik berlipat. Belum tentu bisnis yang kita bangun juga naiknya berlipat-lipat seperti itu. Makanya kita perlu membagi uang yang kita punya untuk dibagi ke salah satu jenis investasi yang bisa membuat orang terkaya di dunia. Warren Buffett itu dari investasi saham kita harus tiru, ya. Investor asing aja menguasai portfolio market kapitalisasi saham kita lebih dari 60% dari 7.000 triliun. Ya, Indonesia, masyarakat Indonesia itu hanya 0,5% aja yang sudah investasi di saham. Malaysia tetangga kita itu 13% dari total penduduk, ya. Kita 0,5%. Singapura itu negara kecil tapi 30% dari total populasi penduduknya udah investasi di saham. Ya, kenapa seperti itu? Apalagi di negara maju pasti lebih dari 50% masyarakatnya adalah berinvestasi di saham, ya. Apalagi Indonesia yang saat ini negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi termasuk 5 besar negara yang pertumbuhan ekonominya paling besar, dan Indonesia masih negara berkembang. Andaikan Indonesia sudah menjadi negara maju someday, itu berapa kali lipat kenaikan dari harga-harga saham perusahaan-perusahaan bagus yang ada di Indonesia. Ini opportunity, ini waktunya tepat karena sekarang masa-masa di mana perusahaan-perusahaan bagus nilainya atau harganya sudah turun, terdiskon 4-50%, bahkan ada yang lebih dari 60%. Saham-saham salah harga, saham-saham bagus salah harga sangat banyak sekali. Nah, ini momentum jika teman-teman baru melihat video ini dan mulai berinvestasi saham, ini momentum, ya. Ini yang dicari-cari oleh investor kaya, ya. Rata-rata orang-orang kaya yang saya bertemu dengan beberapa banyak sekali klien-klien kaya, justru kondisi seperti ini saat yang lainnya takut untuk berinvestasi, maka itu momentum yang paling tepat, ya. Takut mereka jual, banyak sekali yang jual, harganya turun, yang mengerti malah membeli, ya, karena ujung-ujungnya tidak ada negara satupun di dunia yang ekonominya tidak dibuat baik kembali. Pasti semua negara melakukan hal yang sama, bagaimana caranya membuat ekonomi membaik kembali. Maksud saya adalah tidak mungkin sekali dari istilahnya dari histori atau dari sejarah bahwa pasar modal itu akan terus turun dan turun terus, ya. Pasti ada waktunya akan kembali rebound, dan pada saat itu kita bisa menikmati keuntungan yang sangat besar di investasi kita di saham. Ini yang perlu diperhatikan, ini yang perlu teman-teman mulai ingin mencari tahu teknis adminnya untuk membuka rekening efek atau untuk bisa berinvestasi di saham. Itu harus buka rekening efek di salah satu bank, ya. Terus teman-teman secara teknisnya bisa tanya di Google bagaimana membuka rekening efek di sekuritas dan bertrading online. Itu sudah sangat jelas sekali untuk dilakukan secara otodidak. Yang menjadi concern adalah saham apa yang seharusnya dibeli dan sektor-sektor bisnis apa, di perusahaan-perusahaan apa, di sektor bisnis apa yang harusnya relevan untuk dibeli saat ini, dan saham-saham apa yang sudah murah untuk dikolek untuk investasi jangka panjang. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai bertemu kembali.